Jika zaman dulu, orang-orang melihat cacing yang ada di pikirannya bisa digunakan untuk obat seperti tipes, panas, stamina, untuk dijadikan pupuk, dan lain-lain. Tapi untuk anak muda sekarang, melihat cacing banyak sekali berpikir, memangnya bisa dibuat apa? Yang ada di pikirannya malah geli, haram kalau dimakan, dan lain-lain. Sebenarnya, ia juga geli dengan cacing. Tapi ia alihkan pikirannya dengan berpikir bahwa ini adalah uang, dan inilah yang membuat ia berani. Begitupun yang terjadi pada istrinya, yang awalnya geli, tapi setelah panen dan tahu hasilnya, istrinya pun mulai rajin ke kandang untuk melihat cacing-cacingnya. Itu jadi yang dipikirkan jangan berhasilnya aja, pasti berhasil. Cacingnya berduit, cacingnya berduit, tepungnya berduit, semuanya berdiri di cacing. Tapi yang kita harus antisipasi tidak enaknya itu geli-gelinya dulu. Jadi kalau megang cacing geli, kita bayangin duit. Pegang cacing bau duit. Pegang cacing Allah duit nih, duit. Jadi yang kita bayangin duit, jangan geli. Jadi saya juga takut sama cacing sebenarnya. Begitu megang, nih duit saya udah keluar. Ini duit banyak keluar nih. Jadi mikirnya ini harus jadi duit. Gitu, jangan jadi geli. Istri saya pun geli megang cacing. Begitu mulai panen, mulai sayang, jadi mulai sering ke kandang, mulai, Mas, cacing udah dikasih makan belum? Dulu enggak. Kasih makan mulu, bau, gitu. Jadi sekarang begitu udah jadi duit, istri lebih sayang, keluarga lebih tenang. Sebelum berbudidaya cacing, Muhammad Zidni Ilman bekerja di perusahaan kopi kapal api sebagai finance. Karena jam kerja yang tinggi, membuatnya berpikir untuk memiliki usaha. Pada awalnya, ia berpikir untuk beternak mabot, tapi tidak berhasil. Kemudian, ia mencoba untuk memelihara cacing dan berlanjut hingga kini. Ia memilih cacing karena perawatannya yang mudah dan bisa ditinggal. Selain menjadi obat, cacing pun bisa mengolah limbah dapur. Keuntungan dari budidaya cacing yaitu perawatannya mudah, hasilnya memuaskan, dan semua yang dari cacing bisa dimanfaatkan, seperti tepungnya, cacingnya, airnya, dan bekas kotorannya. Nah, dari hasil yang bisa kita hasilkan dari cacing di sini, satu yang bisa dihasilkan, cacing itu sendiri kita bisa hasilkan. Yang kedua, cacing, kotorannya cacing bisa kita hasilkan buat tanaman. Saya sudah aplikasikan di rumah, warga-warga sekitar bagian sudah saya bagi. Yang ketiga, dari cacing itu yang bisa dihasilkan, tepung cacing, raw material itu bisa kita pakai untuk obat. Kalau bisa juga kita campur ke minuman, bisa untuk kopi, bisa untuk kesehatan, bisa juga. Yang keempat, setelah dari tepung tadi, bisa juga yang biasa saya jual jus cacing. Jadi cacing itu direbus, setelah direbus baru diminum. Hasilnya lebih berkhasiat daripada yang tepung, cuman kalau ini tepung bisa awet. Kalau yang direbus hanya tahan maksimal 2 hari. Tapi resep dari zaman dahulu adalah di jus. Selanjutnya yang bisa saya jual adalah air bekas dipanaskan cacing itu bisa jadi campuran buat pupuk, bisa juga dicampur buat aroma, buat kita kasih tambahan pakan. Itu juga tetap bernutrisi gitu. Tapi tidak disarankan untuk dikonsumsi manusia. Itu bukan human grade menurut saya begitu. Yang saya jual keluar tepung. Kalau yang saya setor ke PT pun tepung. Kalau ada beberapa warga yang minta dikapsulkan, saya kapsulkan. Awal mula mempelajari budidaya cacing ini, ia dapat dari menonton YouTube di sela waktu kerja. Tapi, karena ia bingung dengan banyaknya metode memelihara cacing, ia pun berkonsultasi dengan ayahnya. Dan sang ayah menawarkan Zidni untuk mempelajari di satu tempat yang mengajarkan tentang budidaya 3 jenis cacing, mengajarkan pemeliharaannya dari dasar, serta sudah bernaung di bawah PT. Informasi dari ayahnya itulah yang membuat ia tahu bahwa peternak cacing-cacing besar punya cara, metode, serta marketnya masing-masing. Menurutnya, semua jenis cacing itu bisa dijadikan obat. Hanya setiap jenis punya keunggulan masing-masing. Dan yang dipelihara oleh Zidni adalah cacing lumricus. Cacing ini bermanfaat karena mengandung enzim lumrikonase yang sangat tinggi. Enzim inilah yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Bukan hanya tipes, tapi juga seperti memecahkan pembuluh darah yang menggumpal, memperbaiki peredaran darah, dan lain-lain.
Pada awal mula beternak, ia memelihara 100 bibit dengan luas kolam 17 meter persegi yang diisi dengan 15 karung media. 2 atau 3 bulan kemudian, cacing bisa berkembang biak 2 atau 3 kali lipat. Dan untuk yang sudah besar, serta layak diolah, akan dipanen. Dan separuhnya ditinggalkan agar berkembang biak lagi. Karena konsep memelihara cacing ini cukup hanya membeli bibit 1 kali saja. Untuk selanjutnya tidak perlu membeli bibit lagi. Ia membeli bibit cacing ini dari Jawa Timur. Sudah termasuk bibit, anakan cacing, dan medianya. Untuk pakan cacing yang akan didistribusikan ke PT, Zidni menggunakan ampas tahu. Karena ia bernaung di bawah PT, dan PT tersebut sudah bekerja sama dengan salah satu universitas yang ada di Bogor, maka ada standarisasi khusus. Dan ia sebagai plasmanya mendapatkan media dari PT tersebut. Dengan kolaborasi PT dan universitas tersebut, terciptalah media berstandar khusus yang tahan hingga 1 tahun. Paling cepat diganti itu 6 bulan. Untuk panen cacing pertama, setelah tebar bibit 100 kilo, dalam 2 atau 3 bulan, yang besar sudah bisa dipanen. Yang bisa dipanen sekitar 50 hingga 100 kilo. Dan sisanya ditinggalkan dalam kolam. Setelah 2 bulan kemudian, per 2 atau 3 minggu bisa dipanen 10, 15, hingga 20 kilo, tergantung perawatannya. Perawatan tersebutlah yang menentukan jumlah cacing-cacing yang dapat dipanen, seperti penyiraman, pemberian makan, dan kelembabannya. Begitulah siklus selama 3 atau 4 bulan, karena yang kecil sudah besar, serta yang besar sudah bertelur lagi. Dan kenapa saya milih cacing itu sebenarnya budidaya atau usaha yang bisa ditinggal, sangat mudah dan bisa ditinggal gitu. Akhirnya saya berpikir, apa yang mudah dan bisa ditinggal? Oh, cacing itu sangat mudah dan bisa ditinggal. Dan ternyata resep-resep orang tua zaman dahulu itu cacing bisa dipakai untuk obat. Nah, saya pikir kenapa tidak kita jadikan cacing ini bisa mengolah limbah dan jadi obat gitu. Dari situ saya terpikirkan untuk budidaya cacing, karena satu, perawatannya mudah, yang kedua hasilnya sangat memuaskan, dan ketiga, semua yang dari cacing itu bisa dimanfaatkan. Cacingnya, tepungnya, airnya, bekas kotoran cacingnya, semua bisa dimanfaatkan gitu. Jadi zero waste. Jadi makanya saya memilih